Shalom warga kerajaan, betapa pentingnya kita menantikan Dia yang tidak lama lagi akan datang. Karena Dia tidak akan menangguhkan. Karena waktunya adalah waktu kairos Tuhan, bukan waktu kita. Banyak orang sekarang berkata Tuhan datang tahun 33, yang bilang 32, yang bilang 30. Bagi Rasul Paulus, kau bisa malam hari ini datang. Persiapkan dirimu, jangan bilang Belanda masih jauh. Oke? Di dalam firman Tuhan baru saja mengalami kemenangan terbesar dan paling spektakuler. Bagaimana Firaun dan para tentaranya dikubur hidup-hidup. Dan mereka naikkan puji-pujian dipimpin oleh Miriam. Dia ngambil tamberinnya. Dan seluruh rakyat, ya 2-3 juta orang baru melihat. Tetapi saya mau beritahu, seharusnya mereka sebelum menyeberang Laut Teberau, di sanalah mereka bersorak-sorai. Ketika semuanya gelap, dan ketika itu ada terang di Israel, gelap di bidang Firaun. Dan pada saat mereka dikejar dalam ketakutan, waktu terbaik untuk memuji Tuhan. Tapi sekarang mereka sudah lewat itu, dan mereka sudah lupa. Memang manusia ini pelupa, saudara. Baru kemarin mereka menari-nari memuji Tuhan adalah pahlawan perang. Tuhan itu paling dahsyat. Firaun dikubur hidup-hidup. Mereka cuma kekurangan air. Tuhan tidak manggil mereka keluar dari Mesir karena terlalu berharga ya, untuk membinasakan mereka. Dan mereka menuduh Tuhan. Mereka menuduh pada Musa, apa tidak ada kuburan di sini sehingga kami akan dikubur di sini. Baru 3 hari, saudara. Mungkin itu 3 hari dalam hidup saudara, mungkin 3 tahun. Ada yang 30 tahun menanti pertolongan Tuhan. Tetapi mereka sampai ke satu tempat bernama Mara. Mereka kira itu oasis. Mereka kira itu sesuatu yang begitu mereka minum ternyata pahit. Apa yang suka dihadapi hari-hari ini? Kekecewaan. Sesuatu yang tidak mereka harapkan. Dan mereka mulai bersungut-sungut. Bagaimana kehilangan hadirat Tuhan? Bersungut-sungut. Bagaimana mendatangkan hadirat Tuhan? Memuji Tuhan. Seandainya mereka memuji Tuhan, pada saat itu Tuhan menunjukkan pada sepotong kayu. Kayu dalam Alkitab juga berarti salib ya. Dan kuasa salib Yesus dilemparkan. Dan Mara itu adalah hati manusia. Ketika dilemparkan sekarang jadi manis. Saya ketemu banyak orang yang sangat pelit, pendendam, pemarah, dijamah kuasa kasih Tuhan, berubah jadi pribadi yang sangat luar biasa. Padahal itu di dalam firman Tuhan dengan sedikit waktu lagi. Saya mengajarkan saudara, semua diukur dengan kekekalan. Saya melayani Tuhan 46 tahun ini. Tapi di hadapan Tuhan itu cuma 3 detik kali. Tetapi saya tetap menantikan Tuhan. Dan saya belajar. Toh kita akan masuk dalam kekekalan. Kita belajar pola pikir Tuhan. Dan kemudian mereka ternyata bertemu dengan Elim. Pohon-pohon palem, 70 pohon palem. 70 gambaran 70 murid Yesus. 12 mata air, 12 yaitu Rasul Kristus. Dan kita tahu ketika kita menghadapi kekecewaan, yang terbaik bukan lapor tetangga, bukan ngomelin gembala, tetapi firman Tuhan. Di sanalah mereka dipuaskan. Dan mereka menyesal. Seandainya kami tidak bersungut-sungut. Sebab ada hari keempat buat kita. Tuhan tidak memberikan pencobaan lebih kekuatan kita, saudara. Maju tak gentar. Engkau menemukan Elim dalam kehidupanmu. Apa yang ada sekarang? Kesempatan ujian untuk tidak bersungut-sungut. Dan Tuhan janji bahwa Dia tidak akan memberikan penyakit apapun bagi kita yang menuruti firman-Nya. Seringkali orang tanya, Pak, kok sering alami penyakit-penyakit yang mengerikan? Tetapi look at me, saya adalah testimoni yang berjalan. Semuanya disembuhkan secara ajaib. Termasuk kanker getah bening tahun 2002. Semua puji hanya bagi Tuhan. Jangan berhenti di Mara, pergi ke Elim. Maju tak gentar. Haleluya. Amin.
Sebab firman Tuhan katakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis rahmatnya, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaannya, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Itu sebabnya aku mau berharap kepada Tuhan. Amin. Kita percaya bahwa hanya satu Tuhan yang kita sembah, yang mampu melakukan segala sesuatu di dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Benar Tuhan, besar kasih setiamu Tuhan. Besar setiamu Tuhan. Kami bersyukur punya Tuhan seperti Engkau. Kami mau beribadah dengan yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Besar setiamu Allah Bapakku, besar anugerahmu berlimpahlah, takkan berkurang dan tiada berubah. Besar setiamu kepadaku, besar setiamu, besar setiamu. Setiap hari ku lihat kuasa-Mu, kasih setiamu kekal selamanya. Besar setiamu kepadaku. Mari Bapak Ibu sama-sama kita katakan lagu ini dari Allah. Besar setiamu Allah Bapakku, besar anugerahmu berlimpahlah,
Katakan besar setiamu Tuhan. Besar setiamu setiap hari, ku lihat rahmat-Mu, kasih setiamu kekal selamanya. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu kepadaku. Amin. Sampai selama-lamanya kami mau percaya bahwa besar kasih setiamu dalam hidup kami. Mari katakan samping kiri kanan kita. Saya mau menari buat Tuhan kita. Saya mau menari. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Katakan, diselamatkan untuk menyembah. Come on. Datanglah kerajaan-Mu di dunia, di hadapan tatamu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka senada dengan surga. Mari Bapak Ibu sekali lagi dengan segenap hati kita katakan, Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu yang membebaskan, Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia, di hadapan tatamu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka senada dengan surga. Mari bertepuk tangan buat Tuhan kita. Mari Bapak Ibu sama-sama kita mau katakan, di hadapan tatamu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Senada lagi dengan segenap hati. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Di hadapan tatamu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga.
berjalan sebab Tuhan Yesus baik. Amin. Pujian syukurku ku naikkan bagimu, kasih dan rahmatmu tercurah bagiku, hidup bersamamu, ikut kehendakmu, ku berjalan tinggalkan masa lalu. Katakan kasihmu, kasihmu yang terbesar, kasihmu segalanya, kasihmu yang sempurna. Oh, kaulah sukacitaku, bersuka dalammu, Yesus kau kekuatanku, aman di dalammu, menara perlindunganku, menari bagimu, Yesus kau sukacitaku, mulia namamu, oh Yesusku. Pujian syukurku ku naikkan bagimu, kasih dan rahmatmu tercurah bagiku, hidup bersamamu, ikut kehendakmu, ku berjalan tinggalkan masa lalu. Kasihmu yang terbesar, kasihmu segalanya, janjimu yang sempurna. Oh, kaulah sukacitaku, bersuka dalammu, Yesus kau kekuatanku. Amin. Aman di dalammu, menara perlindunganku, menari bagimu, Yesus kau sukacitaku, mulialah namamu, oh Yesusku. Musik memuji Tuhan. Sebab kaulah sukacita kami Tuhan. Haleluya. Sama-sama. Kasihmu yang terbesar, kasihmu segalanya, janjimu yang sempurna. Oh, kaulah sukacitaku, bersuka dalammu, Yesus kau kekuatanku, aman di dalammu, menara perlindunganku, menari bagimu, Yesus kau sukacitaku, mulialah namamu. Oh, 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 bersuka dalammu, Yesus kau kekuatanku, aman di dalammu, menara perlindunganku, menari bagimu, Yesus kau sukacitaku, mulialah namamu, kaulah sukacitaku, mulialah namamu, oh Yesusku. Sorak-sorak kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kau setia Tuhan. Kasih Tuhan. Kau baik dalam kehidupan kami. Amin. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Puji Tuhan.
Kau mulia. Terima kasih Tuhan. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, yes, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Ya, rasakan kebaikan Tuhan, sama-sama naikkan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik dalam kehidupan kami. Mari sama-sama kita kembali angkat pujian ini dari awal. Katakan, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Amin. Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Bapa, Kau setia, lebih dari harta, yes. Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Terima kasih Tuhan. Kami boleh ada sampai dengan hari ini semua karena kesetiaan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami boleh ada sampai hari ini karena Kau baik Tuhan. Sama-sama katakan, Bapa, Kau setia, Kau mulia, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Dengan imanmu katakan,
Angkat suaramu, kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, tulus sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Sembah Dia. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Kau setia, Kau mulia, Yesus, Yesus Kau setia. Angkat suaramu, sembah Dia. Kau setia Tuhan. Terima kasih Tuhan, baik Bapa. Terima kasih, terima kasih. Oh Yesus, Kau baik, Kau baik Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesusku yang baik. Ku naikkan pujian bagi-Mu, sebab Kau layak Tuhan. Kau layak Tuhan sembah. Mari sembah Dia, mari sembah Dia. Dia Raja mulia, Dia Raja mulia. Sama-sama katakan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, yes. Sekarang dan selamanya. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Katakan Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia.
punya Tuhan seperti Engkau. Tuhan, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan setiap perkataan-Mu Tuhan melalui hamba-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu Tuhan. Sehingga apa yang disampaikan boleh benar-benar menjadi kebutuhan kami Tuhan. Sehingga kami boleh mengenal Tuhan yang dahsyat yang kami sembah itu dengan benar Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur. Dan setiap kita yang mau lebih lagi di dalam Tuhan, mari sama-sama katakan dengan dahsyat, amin. Amin. Puji Tuhan. Thank you, Tim. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Saya tarik nafas dulu ya. Oke. So, kita masih ada dalam tema besar untuk bulan ini adalah menjaga ketekunan. Dan saya percaya bahwa kita semua diberkati dengan sharing dari Pastor Steph Retraubun minggu lalu yang berbicara tentang iman, pengharapan, dan kasih. Minggu ini temanya itu berdiri teguh, tapi saya mau kasih judul punya saya, jangan tidur. Ya. Ayatnya dari 1 Korintus 16 ayat 13. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikap beranilah dan tetaplah kuat. Ini terjemahan baru yang kedua. Kalau yang lama tulisannya berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetaplah kuat. Saya tambah satu versi lagi dari terjemahan sederhana Indonesia. Waspadalah, teruslah percaya penuh kepada Kristus, berjuanglah dengan berani demi Yesus, dan tetaplah berpegang kepada Dia. Nah, kenapa penting untuk berjaga-jaga dan berdiri teguh dalam iman? Karena ini adalah kunci kita. Ini adalah superpower kita dalam menghadapi tantangan dunia, gitu ya. Kalau kemarin sudah dijelaskan bahwa iman dan pengharapan itu seperti sauh yang berlabuh jauh, gitu ya. Seperti sauh yang bisa menguatkan kita kalau kita diombang-ambingkan oleh badai kehidupan, iman dan pengharapan itu yang bisa menguatkan kita. Oleh sebab itu penting bagi kita untuk berjaga-jaga, berdiri teguh, bersikaplah berani dan tetap kuat. Minggu ini, pagi ini saya pengen fokus ke berjaga-jaga. Berjaga-jagalah. Ini adalah 4 hal sebetulnya yang perlu kita lakukan setiap saat, setiap hari. Kita harus berjaga-jaga, kita harus berdiri teguh dalam iman, kita harus bersikap sebagai laki-laki, dalam arti kita itu harus dewasa. Ini bukan masalah gender laki-laki dan perempuan, tapi bicara soal kedewasaan, kita harus berani. Karena orang dewasa itu harusnya berani gitu ya. Makanya dibilang laki-laki, kalau bahasa Inggris bilangnya man, dia nggak bilang boy gitu. Dan tetaplah kuat. Semua ini hanya bisa kita lakukan dengan berdoa, itu sudah pasti. Membaca firman Tuhan itu sudah pasti. Karena nggak mungkin bisa kuat menahan semua ini, tidak mungkin kita punya iman, tidak mungkin kita punya pengharapan, tidak mungkin kita bisa kuat kalau kita nggak punya relasi dengan Tuhan. Sebagai orang Kristen saya percaya berdoa, baca Alkitab, kita semua sudah tahu, betul ya? Makanya saya pengen fokus hanya di kata berjaga-jagalah. Kalau bahasa Indonesia terjemahan tadi sederhana bilangnya waspadalah. Berjaga-jagalah, waspadalah itu yang seperti apa sih? Kalau bahasa Inggris bilangnya to be awake. Harus bangun. Makanya judul yang saya ambil, jangan tidur. Pernah lihat orang di pos kamling tidur-tiduran? Kalau jaga ronda malam itu pasti keliling, ya, tidak mungkin tidur. Walaupun sekarang banyak lah yang tidur. Kenapa ini penting? Karena ternyata sebagai orang Kristen kita bisa tertidur. Ya iyalah, kan kita harus tidur malam. Saya tidak bilang physically, saya bilang spiritually. Secara rohani kita bisa tertidur, tidak peduli seberapa lama kita itu jadi orang Kristen.
tidak peduli sudah melayani berapa lama, tidak peduli sudah hafal firman berapa banyak, tidak peduli sudah berdoa semalam suntuk sampai sesuntuk-suntuknya, kita semua bisa tertidur. Kalau ada yang bilang enggak, saya enggak, Anda sedang menipu diri Anda sendiri. 1 Tesalonika 5 ayat 6 berkata, sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dengan sadar. Jadi kata yang penting di sini sadar. Kalau dalam terjemahan sederhana Indonesia bilang gini, oleh sebab itu janganlah kita seperti orang-orang lain yang tidak sadar. Kalau tadi jangan kita tidur ya. Jangan seperti orang lain yang tidak sadar, yaitu mereka yang seolah tidur. Hendaklah kita terus berjaga-jaga dan menguasai diri. Hanya orang sadar, orang bangun yang bisa menguasai diri. Kalau lagi tidur terus mimpi, terus kayak ngomong-ngomong sendiri, kadang-kadang mukul gitu ya. Saya punya ponakan, no, mukul, dia kan tidak sadar, tidak bisa menguasai dirinya. Saya kasih satu versi lagi, bahasa Indonesia masa kini, sebab itu kita tidak boleh tidur-tidur saja seperti orang lain. Kita harus waspada dan pikiran kita harus terang. Lukas 12 ayat 37, berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan dan ia akan melayani mereka. Bulan lalu kita juga sudah bahas. Pada akhir zaman kita harus siap sedia menunggu kedatangannya. Dan di sini Paulus mengingatkan kita bahwa kita harus waspada, harus bangun, harus sadar. Kenapa harus sadar? Kenapa harus bangun? Karena ternyata iblis itu gak pernah tidur. Dan setiap saat iblis itu selalu berusaha menyerang kita, menghancurkan kita, berusaha bagaimana caranya menjebak kita. Supaya kita tidak bisa hidup sesuai dengan kehendak Allah. 1 Petrus 5 ayat 8 berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling, sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi iblis sebetulnya enggak pernah berhenti berusaha untuk menghancurkan kita. Tidak peduli seberapa sering kita manasin bangku gereja, kita sudah pelayanan dengan luar biasa. Saya kalau zaman dulu saya mau pelayanan tuh kayaknya berasa banget beratnya kalau mau pelayanan, kayaknya banyak serangannya gitu. Zaman sekarang kalau kita tinggal di area yang kita tahu banyak malingnya, banyak pencurinya, apa yang akan kita lakukan? Hah? Waspada. Waspadanya dengan cara seperti apa sih? Apa? Bangun pagar, terus baca firman. Jadi waktu ada pencuri ketemu baca firman supaya dia pergi gitu ya. Yes, melindungi diri kita. Kita melindungi diri kita dan rumah kita karena ini kan di area yang banyak pencurinya nih. Yang kita lakukan apa? Pasang CCTV, betul ya? Kalau perlu di pintu itu ada grendelnya 10. Betul ya? Kalau bisa pasang pagar listrik. Jadi ada orang pegang langsung dia pingsan gitu. Kalau saya ke Timika itu kelihatan banget, kalau di sini nggak terlalu kelihatan ya. Di Timika tuh pakai itu loh kawat yang ada kayak ada siletnya, bukan berduri yang ada siletnya itu. Jadi orang mau lewat juga nggak bisa gitu ya. Kalau kita tahu area rumah kita itu banyak pencurinya, maka itu akan kita lakukan. Setiap malam kalau ketiduran kaget bangun, cek pintu-pintu semua, jendela pastikan ya kan. Kalau keluar rumah cek CCTV setiap beberapa saat sekali. Pokoknya kita akan melakukan apa saja. Tapi apa yang kita lakukan menghadapi serangan iblis?
Berdoa. Aku pengen tahu sih doanya apa tiap hari. Kalau kita lagi bersiap-siap untuk melawan serangan iblis. What do you pray every day? Menguatkan iman percaya. Apakah tiap pagi kita bang Tuhan bikin aku imannya tambah kuat, percaya padamu. Enggak semua orang. Betul ya? Tuhan terima kasih masih hidup hari ini. Haleluya, amin. Berkati aku mau kerja, berkati aku, lindungi aku. Tuhan berkati makanan, thank you. Tuhan mau tidur, udah capek, makasih, puji Tuhan, haleluya. Selain berdoa apa yang kita bikin? Baca firman, waktu baca firman gampang gak? Minggu lalu saya sharing di anak-anak remaja, itu saya tanya, sebutkan satu kata yang menggambarkan pengalamanmu membaca Alkitab. Jawabannya apa? Bosan, ngantuk, susah, tidak dapat dimengerti. Ini anak remaja, orang besar juga sama tuh? Sama. Jadi kita baca setiap hari, kita pakai renungan, akan cuman liturgi saja, ataukah betul-betul masuk? Apakah betul-betul kita pakai ketopong keselamatan? Apakah kita benar-benar pakai armor of God itu? Ataukah cuman baca supaya bisa dicentang gini loh? Kalau sekarang kan ada yang bisa di SMS, dan gitu, udah baca gitu. Sekarang udah lebih, teknologinya udah lebih baik, jadi kita nggak centang-centang di kita punya ini, kita kasih masuk di grup kalau kita selesai baca. Masalahnya itu jadi sesuatu nggak? Ataukah cuma liturgi saja, ritual saja? Iblis itu udah ada ribuan tahun, betul? Dia sudah sangat mempelajari manusia, betul? Mau ilmu apa saja kurasa dia tahu. Dia tahu keinginan manusia. Tidak boleh makan buah semua di sini tuh. Boleh, cuma satu pohon ini saja. Katanya nanti mati. Tidak mati kok. Terus Hawa lihatnya apa? Macam akang enak ya. Kalau kau makan kau bisa jadi kayak Tuhan loh. Oh iya weh. Wah, berarti Tuhan tidak mau ada saingannya. Mau ah. Itu ribuan tahun yang lalu. Sekarang sama kah tidak? Shopee. Na. Ongkir 0 sampai di Jayapura. Ada yang sudah. Iblis tahu kalau dia menyerang kita dengan kasar, kita pasti akan lebih kuat. Betul ya? Semakin ditekan, semakin kuat. Saya punya satu gambar, boleh ditunjukin gambarnya? Cara. Kalau tiap hari lihatnya kayak gini, pasti setiap hari berdoa, baca Alkitab, sungguh-sungguh darah Yesus selama perjalanan tuh kura-bera terus gitu. Betul kan tidak? Kayak digeserkan nanti pada mimpi buruk. Thank you. Ya kan? Tapi zaman sekarang kan gak kayak begini. Betul kan tidak? Zaman sekarang tidak begini. Yang muncul apa? Wangi, cantik, jalan lenggak-lenggok, baju cuma setengah-setengah. Yang pertama iblis pakai apa? Comfort, nyaman. Dunia semakin canggih, benar? Benar. Semua untuk kesejahteraan manusia, bikin hidup jadi lebih baik, betul? Teknologi maju, kesehatan jadi lebih oke. Dulu mau operasi harus belah kiri kanan gitu. Sekarang laparoskopi aja, cukup titik 3. Bahkan sekarang bisa pakai robot mau operasi. Karena kalau robot lebih stabil biasanya daripada tangan manusia. Banyak. Sorry.
Jadi zaman itu semakin canggih. Dulu kalau mau janjian sama teman, kita harus telepon dari rumah. Oke ya, kita janjian di toko A, di depan toko A jam 5 sore. Oke, jangan lupa ya tutup. Jam 5 sore rata-rata udah pada ada. Kalaupun miss sedikit paling 5 menit lah. Zaman sekarang OTW ya, OTW kamar mandi maksudnya. Karena sudah ada handphone, bisa ngabarin kapan aja. Dan kita nggak takut orang akan tunggu lama. Kalau dia sudah tahu saya OTW nanti dia tunggu. Gampang ya? Dulu saya ingat zaman saya sekolah kalau mau kirim-kirim surat harus tunggu sebulan, berminggu-minggu ya untuk terima balasan, untuk kirim balik. Sekarang nggak perlu. Sepersekian detik sudah terkirim. Mau kemana saja, Tanzania, Kazakhstan, manalah yang nggak pernah kita pikirin bisa sampai. Apalagi Zoom, YouTube, kita bisa belajar from anywhere. Semuanya sangat memudahkan. Kita bawa Alkitab kemana-mana karena ada di sini, betul ya? Tapi ketika kita ada duduk ibadah dan kita pakai handphone kita untuk mencatat, tapi kita nggak bikin focus mode, tidak bikin fokus mode jangan diganggu, yang muncul apa? Promo 11-11, promo 12-12. Ada chatting dari teman, "Woi, hari ini makan di mana?" Buyar langsung Matius Markusnya, "Oh iya, kita makan di sini boleh." Atau apalagi kalau lagi ada yang menjengkelkan, kita hilang fokusnya. Betul ya? Ketika COVID hadir itu kan saya sangat bersyukur ada Zoom, ada YouTube. Kita semua waktu lockdown bingung harus bagaimana nih jalannya gereja gitu kan ya. Bagaimana, ini pasti semua pada takut gimana caranya kita menjangkau jemaat gitu. Gak mungkin diteleponin satu-satu. Tim cyber, oh kita bikin YouTube aja, kita syuting, tim PNW di syuting gitu ya, dulu masih ingat ya, sini di sana benar-benar yang jaga jarak. Terus ada pendetanya nanti di syuting sendiri, kemudian baru digabungkan, sangat amat membantu. Dan selama lockdown, ketika ada Zoom, saya senang karena saya bisa belajar dari dunia mana aja. Mau sampai jam berapa kan kita nggak bisa kemana-mana. Bisa belajar mulai dari pagi buka mata sampai mau tutup lagi baru kita berhenti juga bisa gitu. Semua yang dibuat itu sangat enak, sangat nyaman. Bahkan kemarin ada saya bilang, ini kalau mau nyalain mobil, mau panasin mobil, pencet aja, remote-nya agak lama. Nanti dia nyala sendiri, dia kasih panas sendiri. Kita bisa tinggalin mandi, kita bisa ngapa-ngapain breakfast dulu gitu, nanti baru kita masuk. Karena mobilnya sudah panas, sudah aman. Dan dalam keadaan terkunci, kita hanya perlu pencet remote saja untuk beberapa saat, kemudian nyaman banget, enak banget. Salah? Nggak salah. Tapi sadar nggak? Kita jadi nggak suka sama hal yang tidak nyaman. Datang doa malam dong, ibadah, ada kelas equipping, pakai Zoom aja dong. Ibadah hari Minggu, YouTube aja. Nggak perlu kemana-mana. Kalau boleh jujur, waktu lagi Zoom, lagi YouTube, ngapain? Duduk diam di depannya? Hah? Sambil makan, sambil masak, sambil tidur-tidur, sambil mengerjakan hal yang lain. Zoom yang berbayar saja, kita masih bisa sambil bikin mie dulu, baru kita balik lagi. Tapi kalau berbayar lebih lama. Apa kabar equipping gereja, kelas-kelas gereja yang tidak berbayar, saudara-saudara? Kan udah canggih, pakai itu aja. Ini di sini ngumpul ngapain? Hari Minggu itu bukan cuma datang duduk dengar lagu dan kemudian khotbah, enggak. Kita harus bersekutu. Harus menguatkan, saling mendoakan. Itu penting. Karena kita
nggak bisa bertahan dalam hidup itu seorang diri. Impossible. Kalau Anda percaya itu berarti Anda sedang makan jebakan dari iblis. Karena iblis akan berusaha buat Anda merasa terisolasi, mengisolasi Anda, bikin Anda sendirian. Jadi Anda merasa tidak dimengerti, tidak disayang, tidak ada yang peduli. Dan kemudian Anda kecewa, Anda marah pada Tuhan, marah pada gereja, marah pada gembala komsel, marah pada semua dan menjauhkan diri. Tambah lama makin jauh, makin lama hatinya mengeras. Salah siapa? Salah gerejanya? Kita udah terlalu enak nyaman. Kalau ada konflik, diemin aja. Kalau ada orang yang saya harus rekonsiliasi, diemin aja. Karena lebih nyaman kalau diam saja daripada harus berurusan. Daripada menyatakan kebenaran, lebih enak diam saja. Karena itu nyaman. Sadarkah kita kalau kita itu perlahan-lahan digeser fokusnya sama iblis. Itu strategi dia yang selanjutnya. Dia geser fokus kita. Dia geser fokus kita dari Tuhan ke diri sendiri. Aduh, 2 malam lagi, lama lagi, duduk di lantai lagi, pinggang sakit lagi, bosan lagi. Harus biaya lagi, harus jauh-jauh lagi. Kalau melayani tuh aduh ada pertemuan ini, ada pertemuan itu, ada latihan, ada ini. Dia akan fokusin kita kepada hal-hal yang tidak enak. Ada si A, ada si B, ada si C. Kenyamanan tanpa kesetiaan atau kenyamanan tanpa ketaatan melahirkan penyembahan berhala. Nyaman salah nggak? Nggak salah. Tapi ketika nyaman melebihi semuanya, nyaman jadi penyembahan berhala. Kalau gerejanya nggak pakai AC nggak enak, AC-nya kedinginan nggak enak juga. Ini serba salah gereja. Nggak bikin program wanita, kok nggak ada sih program wanita, payah nih. Oke, bikin program wanita. Berapa banyak yang datang? 20. Kemarin pernah berapa? Pernah 8. Oh nggak asik nih, nggak ada buat bapak-bapak nih. Coba bapak-bapak yang datang berapa? Kalau lagi mainan kita ke pantai rame, tapi kalau lagi mau equipping, kita dibuat sibuk sama iblis. Kita dibuat berbondong-bondong mengejar hal-hal duniawi. Banyak followernya, banyak like-nya, banyak pencapaiannya, banyak popularitasnya. Bukan hanya di luar gereja loh, even di dalam gereja. Nah kalau bisa disampai di sini nih, pegang mic ini nih. Itu paling keren sudah, tercapai, centang. Kalau cuma dijadwalin di cabang nggak enak, harus pusat. Itu pencapaian. Jadi akhirnya melayani itu bukan jadi sesuatu yang murni. Melayani bukan menjadi sesuatu yang enak, malah banyak ruginya. Harus keluar pertemuan, harus keluar ikut equipping. Kadang-kadang gereja serba salah, tidak di-equip salah. Dikasih equipping gak datang, jadi harus bagaimana? Coba ambil waktu sejenak dan kita pikir hidup kita akhir-akhir ini. Lebih orientasinya kemana?
nyaman buat saya, atau bagaimana? Karena iblis itu tidak pernah keberatan kita masuk gereja. Iblis gak pernah keberatan kita pelayanan. Dia gak takut kalau kita pelayanan. Dia gak takut kalau kita baca Alkitab. Oh dia lebih hebat Alkitab kurasa ya. Ribuan tahun dia hafal itu barang. Waktu dia mencobai Tuhan kan dia pakai ayat. Jadi iblis tuh lebih tahu. Jadi dia nggak takut Anda baca Alkitab, Anda berdoa, Anda datang ke gereja, Anda pelayanan, dia nggak takut itu. Karena dia udah bisa menipu Anda, menipu kita semua dengan cara yang halus yang kita nggak sadar. Di dalam Alkitab kalau ikut Yesus tuh suffering, penderitaan. Ada rasa sakit. Yang iblis kasih apa? Comfort, enak, nyaman. Kira-kira daging manusia kita pilihnya yang mana? Nyaman lah. Terus kemudian kita rasionalisasikan. Wih, kita kasih alasan-alasan yang masuk akal. Kan Tuhan bilang rancanganmu adalah rancangan damai. Wah, kita pakai ayat bahkan. Kita dikasih comfort yang begitu melimpah. Kenyamanan, kemudahan-kemudahan. Semua itu enggak salah. Tapi memang sengaja dibuat buat kita terbuai. Tahu kayak lalat lagi lihat lampu biru itu loh. Akan datang ke lampu biru itu dan akhirnya terperangkap dan mati di sana. Itu kita nggak sadar. Berapa kali cek handphone, walaupun tidak ada getar apapun. Ayo, sering banget. Padahal nggak ada notifikasi, nggak ada getar, nggak ada apa, refleks aja. Lihat ya, halus ya, halus. Mau nyiapin khotbah ini seberapa kali mau buka handphone. Jadi saya sekarang kalau belajar pakai focus mode. Sudah pakai focus mode aja kadang-kadang masih geser ke tempat yang lain. Ini kelihatannya sederhana, kelihatannya tidak harmful, tidak berbahaya. Bukan tipu muslihat iblis, tidak kenapa-kenapa kalau kayak gitu. Betulkah itu? Enggak. Emang sengaja di lure, di fur aja dulu. Orang kamu bilang fur kan? Ayo, bikin dulu aja, lewat aja dulu. Tunggu nanti saya jerat terakhir. Karena ketika kita nyaman seperti kodok yang masuk di dalam katak, yang masuk di dalam panci, oh agak-agak hangat, weh enak ya, weh kayak di sauna. Lama-lama udah gak ada kekuatan untuk lompat keluar ketika pancinya sudah boiling, sudah mendidih. That's us, itu kita. Makanya dibilang berjaga-jagalah, sadar. Dalam ayat-ayat lain dibilang sober mind. Pikirannya tuh sober itu dipakai kalau orang drunk, kalau orang mabok. Sober, I'm sober now, aku udah gak mabok lagi. Makanya dibilang pikirannya harus jernih. Karena seringkali apa? Kita nggak sadar. Barang-barang ini tuh halus banget masuknya. Dia itu bapa segala penipu, bapa pembohong yang datang untuk menghancurkan kita. Dan dia ini udah hidup ribuan tahun. Di sini ada yang usianya 3.700 tahun? Nggak ada. 350 tahun? Nggak ada. 175? Nggak ada. Dia ini udah ribuan tahun. Dia sudah sangat kenal manusia. Malas ke gereja itu, parkirannya jauh, parkirannya kecil, ushernya gak asik, gak ramah, gak ada ini, gak ada itu. Kita dikasih comfort, sehingga kita gak suka lagi dengan hal yang tidak mengenakan.
Padahal kalau mau tekun dalam penderitaan, ya kudu harus merasakan penderitaannya kan. Ponakan saya tuh suka ke pantai. Tapi kalau di pantai, kalau kita ambil foto-foto, lebih sering di mukanya. Tapi dia suka ke pantai, dia gak suka panasnya. Seakan-akan dia bisa meleleh. Kalau pergi makan ke tempat makan yang gak ada AC-nya, I wish kita makan di tempat yang dingin gitu. Gak bisa, belajar harus bisa makan di mana saja. Karena udah nyaman. Kan kita gak sadar kan? Udah keenakan, dipuk-puk, kasih khotbah keras sedikit, sakit hati. Keluar. Ada persilihan sedikit gak enak, sakit hati, keluar. Exactly yang iblis mau. Emang ada orang yang tidak berdosa di dalam ruangan ini? Ada orang yang sempurna di dalam ruangan ini? Ada. Tapi iblis sengaja pindahin fokus kita. Kita tinggal lihat selumbar di orang lain punya. Kemudian iblis merusak. Jadi tadi ada comfort, kemudian ada distract, kemudian iblis distort. Merusak gambaran kita tentang Tuhan. Kalau Tuhan sayang saya, pasti hidup saya nyaman. Baik-baik saja. Dulu ada doktrin begitu kan, kalau ikut Tuhan pasti baik-baik saja. Kalau ikut Tuhan pasti sangat diberkati. Orang kejarnya itu. Padahal loh, kok tambah susah. Loh di Alkitab gak pernah bilang Anda ikut Tuhan akan senang-senang saja. Kok Anda akan dibenci. Akan dianiaya. Alkitab bilang. Jadi waktu bilang ikut Tuhan happy-happy tuh bukan di Alkitab yang mana. Gak ada. Tapi dibilang waktu kamu ngalamin itu gak sendiri. I'm with you. Aku ada di situ bersama-sama denganmu. Aku yang memberikan kekuatan. Aku yang memberikan kemampuan. Iblis bikin kita ragu sama kebaikan Tuhan. Membuat kita kecewa pada Tuhan. Kalau udah kecewa pada Tuhan, larinya kemana? Kecewa pada komsel, gereja, orang-orang di sekitar kita. Iblis pengen bikin kita percaya bahwa Tuhan tidak peduli sama kehidupan kita. Padahal kita yang punya konsep berpikir yang salah. Ikut Tuhan akan enak-enak saya. Enggak. Akan dikucilkan. Akan dianiaya. Akan susah. Tapi kita dibikin santai. Kayaknya enak sekarang. Jadi gak berasa. Tuhan bikin kita percaya bahwa kita itu terlalu amat sangat berdosa sehingga tidak mungkin diampuni. Akhirnya kita mengisolasi diri. Kita mundur dari gereja, jauh dari gereja. Pertemuan ibadah itu bukan absen, bukan. Supaya bisa masuk surga, bukan. Sebenarnya pertemuan ibadah adalah di mana kita saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Bisa mendengarkan kesaksian. Hal itu masih ada dalam hati saya. Saya masih punya kerinduan di mana setiap hari Minggu tuh kita kalau pulang gereja kita nggak langsung pulang. Kita bisa mingle dulu, kita bisa ngobrol dulu. Kita bisa saling mendoakan. Kita bisa saling nanya apa kabar. Karena sekarang semua apa? By stiker. Peluk, turut berduka, by stiker semua. Happy birthday, stiker.
Kalau dulu enggak, aku harus cari kartu yang bagus, bikin kartu yang bagus, tulis personal satu-satu. Sekarang enggak, broadcast aja happy birthday, merry Christmas, stiker semua pakai kayak begitu. Enggak ada lagi personal. Lihat ya. Ini canggih dan membantu kita bisa terhubung dengan siapa saja. Pertanyaannya apakah ini benar-benar membuat kita benar-benar terhubung atau sebelum membuat kita jauh. Kita bisa punya banyak teman di sini, online. Tapi itu cuman follower, fallback, DM, komen-komen sekitar, nggak ada real relationship, nggak ada. Dan karena sudah bertahun-tahun kayak gitu, it seems okay. This is normal, it's not normal. Iblis sengaja bikin kita supaya kita terpecah-pecah. Kalau dalam cycle abuser ya, kayak dalam satu hubungan yang kekerasan, pasangan itu akan berusaha menjauhkan pasangannya dari pertemanannya. Jadi dijauhin dari keluarganya, dijauhin dari teman-temannya, supaya apa? Supaya dia akan tetap ada di sini dan bisa dicekek. Supaya orang ini tidak bisa kemana-mana. Itu yang iblis lakukan. Dan saya lupa, tahun lalu tuh ada yang minta tolong karena keponakannya lagi terjebak dalam satu sekte. Saya lupa, kalau nggak salah di Taiwan kah atau di mana. Jadi sekte ini tuh seperti Kristen, firman, segala macam, Alkitab. Tapi yang pertama diajarkan adalah untuk membenci ibumu, membenci ayahmu, dan pakai firman. Supaya apa? Supaya anak ini jauh dari keluarga. Kalau anak ini jauh dari keluarga, bisa dicuci nggak otaknya? Bisa. Dan secara tidak sadar, iblis sedang melakukan itu pada kita. Menjauhkan kita dari pertemuan ibadah. Menjauhkan kita dari orang-orang yang sebetulnya care sama kita. Makanya ini penting banget. Untuk sadar, berjaga-jaga tuh bukan cuman berjaga-jaga di Jesus coming, enggak. Sadar, harus jangan tidur, wake up. Coba cek kehidupan kita. Kalau zaman dulu itu, saya sampai mimpi-mimpi buruk. Waktu zaman saya remaja, tahun 90-an itu, kebetulan lagi marak-maraknya seminar akhir zaman. Buku-buku tentang wahyu keluar. Saya sampai bangun mimpi setan aja tiap hari gitu, sampai harus gedor pintu kamar mama saya gitu kan ya. Terus papa saya ngamuk-ngamuk, terus mama saya bilang, udahlah dia baru habis baca buku. Aku judulnya apa ya, pesan dari neraka atau apalah, wahyu dari neraka atau apa. Jadi stres banget tuh. Dan selalu ketakutan. Dan kalau kita takut, kita akan selalu tiap hari berdoa, rajin banget pokoknya gitu. Makanya iblis pakai taktiknya nggak kayak begitu. Kalau kita baca tanda-tanda akhir zaman apa sih? Ini bayangin ya, dari tahun 90 Tuhan semua datang, sampai ada beberapa teman saya yang di gereja tidak lanjut sekolah. Karena orang tua bilang Tuhan semua datang, bikin apa kuliah-kuliah. Gitu ya. Tapi ternyata Tuhan datang nih sampai tahun 2025. Gitu ya. Akhirnya kita terbuai kan. Kita santai. Ya, saya bersyukur bahwa dari pusat Rock mengambil tema besar The Year of Preparation. Karena waktunya udah deket. Kita tuh bukan mau masuk akhir zaman, kita sudah di akhir zaman. Tanda-tandanya tuh apa? Bencana alam. Itu habis dapat goyang 3 bulan lebih tuh. Itu yang paling terasa di Jayapura. Perang ada di mana-mana. Betul nggak? Penyesatan ada di mana? Ada di mana-mana penyesatan. Makanya kenapa kita perlu sadar. Sekarang paling banyak Bapak Ibu baca begini saja tidak cukup. Karena banyak hal yang tidak semudah itu untuk kita pahami. Harus gali. Kan ada yang Alkitab kayak misalnya bilang, kalau kamu tidak membenci ayah dan ibumu dan keluargamu, kamu gak bisa ikut aku tuh.
Bagaimana cara menerjemahkan? Masa kita harus benci ketemu orang tua? Itu kan butuh bantuan untuk menerjemahkannya. Artinya apa? Kita perlu ada di dalam komunitas, di dalam komsel. Kita punya ruang untuk bertanya di sana. Kalau gembala komsel nggak bisa jawab, dia akan tanya kepada koordinatornya. Kita akan bikin kelas itu, gitu ya. Google sudah ada, AI sudah ada, bisa dipakai nggak? Bisa. Tapi tetap nggak bisa terima manta-manta, orang aman bilang. Karena zaman sekarang, ini penyesatan paling besar lewat sini. Wih, ada yang like pendeta besar, dia like, dia follow orang ini, berarti orang ini benar. Siapa bilang? Karena dibilang bahwa iblis bisa menjelma menjadi malaikat terang. Segala sesuatu yang baik belum tentu benar. Makanya kita perlu sadar. Dia gak akan datang dengan kayak tadi tuh, gitu gak mungkin. Zaman sekarang gak kayak gitu. Dia datang dengan halus. Dia datang dengan rasa nyaman, popularitas. Jadi berjaga-jaga seperti apa? Pasti berdoa, gak mungkin enggak. Kita perlu minta Tuhan untuk bantu kita. Matius 26 ayat 41 bilang berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Karena roh memang penurut tetapi daging lemah. Ini yang Tuhan Yesus katakan pada murid-muridnya di Taman Getsemani. Dan ayat ini saya rasa cukup sangat jelas ya. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Nah kita perlu berjaga-jaga dalam doa karena daging kita itu lemah. Dan Tuhan tahu kalau daging kita itu lemah. Coba lihat dalam Matius 26 ayat 38. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Berapa banyak yang hadir di pagi hari ini tahu rasanya hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Berapa banyak dari kita pernah merasakan kesedihan yang seperti ini? Mau nyerah aja, gak kuat. Berapa banyak dari kita yang mau menyerah sama pernikahannya? Mau menyerah sama pekerjaannya? Mau menyerah sama relasinya, sama keluarganya? Berapa banyak? Banyak kan? Kita pernah kan berasa ada poin, ada satu masa di dalam hidup kita yang kayaknya terpuruk banget. Seperti mau mati rasanya, walaupun tidak bisa dibandingkan seperti rasanya Tuhan ya, yang seperti mau mati rasanya. Kita bukan seperti mau mati, kita sumati kalau kita ada di posisi Tuhan Yesus gitu ya. Itu stres yang luar biasa. Kita pasti sudah stroke, sudah sakit jantung dan lain, sudah mati pasti. Tapi dalam kapasitas kita pernah kan merasa sedihnya sampai mau mati. Makanya Tuhan bawa siapa? Tuhan bawa 3 sahabatnya untuk ada di Taman Getsemani. Ini kan sebenarnya Tuhan Yesus lagi contohin, kamu tidak berjuang sendirian. Kamu harus ada bersama-sama orang lain dalam kehidupanmu. Orang-orang aman dalam kehidupanmu. Saya penasaran, berapa banyak yang sudah ikut komsel? Boleh angkat tangan? Nggak sampai setengahnya kan? Oh, teman-teman lihat tadi, nggak sampai setengahnya. Yang lain kemana? Tuhan Yesus saja butuh orang. Ada momen kan di mana pas dia balik lagi, tidur, ampun. Gak bisakah kalian berjaga-jaga sesaat saja denganku?
Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Bicara soal perasaan. Seberapa sering kita kalah sama perasaan kita. Rasa gak enak sedikit keluar. Rasa gak asik sedikit musuhan. Merasa gak nyaman sedikit kita gak bikin. Ya kan? Itu sering. Makanya kita butuh orang lain yang bisa selalu kasih ingat. Kita perlu di dalam komsel kita perlu untuk terbuka. Ini my problem, this is my sin. Ini dosa aku, ini kelemahan aku. Bantu aku dalam doa. Nanti waktu ada pertemuan kita akan tanya, how is it? Atau kadang-kadang kita by phone, kita tanya gimana? Are you okay? Hari ini bisa bebas dari dosanya? Bisa gak mabok lagi, bisa gak minum lagi? Bisa gak ngerokok lagi? Luar biasa lo udah sebulan. Besok jatuh lagi, jangan dimaki-maki. It's okay, bangkit lagi. It's okay, bangkit lagi. Kalau lagi stres pengen nyakitin diri, telepon saya ya. Kalau lagi susah pengen, udah kamu jangan maki-maki ke sana. Cerita aja ke handphone saya, maki-maki di handphone ini. Kasih tenang dulu. Karena ada orang-orang yang dekat yang mau menolong kita, itu penting. Tapi iblis gak mau. Ngapain komsel-komsel itu gak penting. Sutra zaman. Bikin apa? Yang ada doang cuma kepo-kepo saja. Yes. Gereja ini gak sempurna. Komselnya juga gak sempurna. Tapi kita semua bisa belajar sama-sama. Betul? Kita bisa jadi orang aman supaya kita punya komunitas yang aman. Tapi start dari siapa? Iya. Start dari diri kita sendiri. 2 Timotius 4 ayat 5 berkata, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukan pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Jadi berjaga-jaga ini selain dengan berdoa, berjaga-jagalah juga di dalam pemberitaan Injil. Berjaga-jagalah dalam melayani. Melayani adalah cara Tuhan yang ajarkan kepada kita untuk kebaikan kita. Jadi melayani itu bukan buat gerejanya, bukan buat Tuhannya, tapi buat setiap individu. Kenapa? Kalau lagi melayani, kita akan terus mengasah diri kita. Kita akan terus fokus kepada Tuhan. Meleng dikit, kalibrasi lagi, meleng dikit, kalibrasi lagi, meleng dikit, kalibrasi lagi. Bisa gak tapi melayani tapi hatinya gak ada? Bisa. Dan itu penyakit di semua gereja. Oke, tahun depan kita akan ada equipping. Marah gak apa-apa. Saya merasa itu adalah tugas gereja untuk mengequip. Karena kalau enggak kita tertidur, kita gak sadar. Tuhan gak bilang berjaga-jaga itu aktif. Jadi bukan cuman berdoa diam saja, tapi berdoa dan bekerja. Ada yang kita lakukan. Salah satunya adalah dengan melayani. Kita bisa terlindung dari tipu muslihat iblis ketika kita melayani. Karena melayani mau tidak mau harus bergesekan dengan orang lain. Mau tidak mau harus menggesek ego kita. Supaya tidak lagi menjadi ilah dalam kehidupan kita. Supaya fokus kita balik ke Tuhan. Aduh Tuhan, orang ini ngejengkelin aku banget. Gak apa-apa, aku pakai dia jadi amplas buat kamu. Balik lagi ke Tuhan. Saya rasa apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini bukan hal yang baru, betul ya? Hal yang sudah sering kita dengar. Hal yang kita sudah tahu. Tapi pertanyaannya, apakah ini cuma sampai di, oh iya kah? Oh iya ya? Apakah akan sampai di situ atau kita akan melakukan sesuatu? Kita gak bisa lakukan sendiri, kita butuh bantuan Tuhan, makanya kita berdoa. Kita gak bisa melakukan sendiri, kita butuh bantuan sesama, makanya kita saling melayani. Itu penting. Bagaimana sih wujudnya 1 Korintus 16 ayat 13 dalam sehari-hari? Kira-kira gimana sih wujudnya? Saya akan tutup dengan ini. Waspada, berjaga-jagalah.
Kita bisa ambil waktu 5-10 menit setiap hari. Mungkin di pagi hari atau mungkin di malam hari. Tergantung ya, lebih nyamannya di mana. Apakah lebih nyaman sebelum tidur ataukah lebih nyaman refleksinya pas bangun pagi. Karena ada orang yang bangun pagi terburu-buru gitu ya. Yang dilakukan apa? Kita refleksi ke dalam. Bagian mana sih dari hidup aku ini yang aku rasa aku dicobai tapi aku gak sadar. Aku udah nyamannya di mana nih? Apakah aku terlalu nyaman? Secara spiritual apakah aku bertumbuh atau tidak? Jadi kita tanya ini setiap hari. Hari ini apa yang aku sudah lakukan sesuai dengan kehendak Allah? Mana yang aku masih jatuh lagi nih dalam kelemahan aku? Apakah di sini ada yang refleksi setiap malam? Refleksi dalam arti introspeksi diri, bukan refleksi dipijit. Saya juga mau dipijit tiap malam. Refleksi dalam arti bertanya pada diri. Apakah kita melakukan itu setiap hari? Ada? Tidak? Satu? Ada lagi? Enggak ada. Ini penting. Ini penting buat spiritual kita. Ini penting buat otak kita. Secara sains sudah membuktikan. Yang kedua tadi apa? Berdirilah dengan teguh dalam iman. Gimana sih cara kita berdiri teguh dalam iman? Kita nggak bisa bilang kita setia atau kita taat kalau nggak ada cobaannya. Kalau nggak ada rasa sakit yang kita rasakan. Betul nggak sih? Wah, kami nggak pernah berantem, kami baik-baik saja. Oh, tidak. Justru kalau orang datang ke saya dan bilang kami baik-baik saja, kami nggak pernah berantem. Oh, tunggu waktunya dia akan meledak dan itu parah sekali. Impossible. Kita nggak bisa bilang kita setia kalau nggak pernah dicobain. Jadi coba pilih satu tindakan, pilih satu aktivitas atau satu keputusan hari ini aku mau ngapain. Sesuatu yang harus kita bayar harga. Entah itu waktu, entah itu uang, entah itu tenaga, apapun itu. Misalnya aku mau puasa setiap Sabtu. Ambil keputusan itu. Walaupun kenapa pilih Sabtu? Sabtu banyak godaannya. Jadi saya mau coba saya pun diri nih bisa melewati godaan ini atau tidak. Atau aku mau rutin setiap selama 1 tahun ini aku mau menabur pada pembangunan. Gak peduli seberapapun itu. Tapi tiap bulan harus ada persembahan pembangunan. Itu adalah salah satu cara dari kita bisa berdiri teguh dengan iman. Bersikaplah berani. Bersikap berani seperti apa sih? 1, mengaku dosa. Kepada Tuhan dan kepada orang yang kita percaya. Kenapa? Supaya mereka bisa bantu kita, supaya kita tidak jatuh lagi ke dalam dosa yang sama. Bersikap berani, apalagi? Melakukan tindakan kecil dengan menyebarkan Injil. Saya lagi tantang anak remaja untuk no Bible, no breakfast. Tidak ada Bible, tidak boleh makan pagi gitu ya. Dan batas mereka posting 7.30 pagi. Itu terakhir kali posting. Walaupun saya harus bayar harga. Nanti dalam waktu 30 hari saya harus keluarkan uang 300.000 untuk kasih ke mereka sebagai rewardnya. Dan saya bilang kalau kalian keep it up untuk 3 bulan ke depan, saya tiap bulan akan kasih 100.000 untuk masing-masing pemenang. Tapi dari kecil kita ajarin mereka berani untuk naikin sesuatu. Saya nggak mau cuman firman aja gitu, enggak. Apa yang kamu dapat dari firman itu? Puji Tuhan mereka nggak bingung, nggak takut nanti apa kata orang, nanti teman bilang apa. Puji Tuhannya remaja-remaja yang ikut nggak takut dengan urusan yang seperti itu. Bagaimana dengan kita? Be strong. Kita nggak bisa melawan kebohongan iblis.
tanpa kebenaran firman Tuhan. Ayat firman Tuhan harus kita baca, harus kita ingat, harus kita jadikan itu sebagai kehidupan kita. Supaya begitu ada kebohongan yang muncul, kita bisa ganti dengan kebenaran. Zaman sekarang, saya sedih. Yang datang konseling tanya gini, kalau jadi istri yang sebenarnya tuh harus bagaimana? Jadi suami sebenarnya harus bagaimana? Parenting yang benar tuh yang mana? Karena terlalu banyak informasi. This is good, but too much information. Dan banyak informasi yang bisa membuat kita melenceng. Melencengnya gak jauh-jauh, 1 derajat, 0,5 derajat. Tapi lihat, begitu geser sedikit ujungnya sampai kemana? Jauh jadinya. Be strong dengan apa lagi? Bertemu dengan komunitas, teman yang dapat dipercaya, berbagi pertumbuhan. Berani sharing kehidupan, sharing kesaksian, sharing kelemahan. Ini gak ada pesan sponsor, tapi komunitas itu sangat penting. Komsel itu sangat penting. Karena Bapak Ibu gak akan bisa menang dari iblis dengan sendirinya. Tidak mungkin. Dia tuh sudah hidup ribuan tahun. Kita tuh baru hidup, belum ada 100 tahun. Dia itu datang untuk merusak, menghancurkan. Tapi dia tahu kalau dia dengan cara kekerasan, kita santai. Karena kita selalu pasti begini, kita pasti menang. Tapi dia isolasi kita. Dia kasih kita rasa nyaman. Dia bikin kita fokusnya bergeser dari Tuhan. Dia rusak image-nya Tuhan. Supaya kita melihat Tuhan sebagai mesin ATM. Jadi ketika kita gak dapat kita marah. Kita lihat Tuhan sebagai Bapa yang jahat. Kita butuh kesatuan, kita butuh sesama saudara seiman untuk bergandengan tangan bersama. Penting untuk ikut 2 malam, penting untuk ikut komsel, bukan supaya rame-ramein acara gereja, no. It's for us, supaya kita imannya bertumbuh. Semakin lama semakin kuat, kita punya, bayangin ya, kalau satu gereja ini bisa bersama-sama, bisa saling mendukung, wah, kurasa kita akan sangat luar biasa. Kita bisa, waktu Tuhan datang, kita bisa ditemukannya sedang berjaga-jaga. Dan kita bisa diterima sama Tuhan dan dilayani sama Tuhan. Kerinduan saya itu. Mari kita pejamkan mata. Bapak hamba-Mu sudah selesai menyampaikan apa yang Engkau inginkan. Tapi biarlah Roh Kudus terus berbicara dalam setiap hati kami. Singkapkan, bukakan setiap tipu muslihat iblis yang selama ini tidak kami sadari. Bangunkan kami ketika selama ini kami tertidur, terlena, terbuai. Terima kasih karena kasih setia-Mu Engkau tidak meninggalkan kami. Terima kasih karena Engkau berjanji Engkau selalu ada bersama kami dan Engkau memampukan kami untuk melewati semuanya ini. Kami rindu Tuhan, ketika Tuhan datang kami semua ditemukan sedang berjaga-jaga. Sehingga kami semua bisa bersama-sama bersuka cita dalam kedatangan-Mu, Bapa. Kami tidak sanggup sebagai manusia, daging kami lemah. Biarlah Roh Kudus selalu hadir dalam kehidupan kami, selalu mengetuk pintu hati kami,
selalu berbicara setiap saat dalam hati kami. Dan Tuhan jangan keraskan hati kami. Berikan kami kesempatan untuk bertobat. Berikan kami kesempatan untuk lebih bersungguh-sungguh dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Kami rindu terang kami bisa dilihat oleh semua orang. Bukan untuk kami, tapi untuk kemuliaan nama-Mu, Tuhan. Kami rindu dipakai, Tuhan. Kami rindu menjadi terang yang bisa menyelamatkan dunia ini. Bukan karena hebat kami, tapi karena kasih karunia-Mu, Tuhan. Biarlah kami tertanam berakar dalam kebenaran firman-Mu. Dan biarlah firman itu tumbuh di dalam kehidupan kami. Berkembang dan menjadikan banyak buah. Sehingga dapat dinikmati oleh orang-orang, oleh jiwa-jiwa yang perlu mengenal Kristus. Biarlah dari kehidupan kami Tuhan, nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau terus berperkara dalam setiap hati kami. Amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Terima kasih Pastor Cynthia buat sharingnya hari ini buat kami. Baik Bapak Ibu, kita akan memberi persembahan. Dan adakah Bapak Ibu yang belum memiliki amplop? Jika ada bisa lambaikan tangannya sehingga hamba-hamba Tuhan, para asir bisa membantu saudara untuk memberikan amplopnya. Ada yang belum punya amplop? Oke, di sebelah kanan saya ada. Dan juga nanti Bapak Ibu bisa ada barcode di sana. Bapak Ibu bisa beri lewat foto barcode. Baik, jika saudara sudah mempersiapkannya, mari saja kita berdiri sama-sama. Kita angkat persembahan kita dan kita berdoa. Kita berdoa. Kami terus bersyukur karena apa yang kami tabur hari ini, semua itu berkat-Mu Tuhan. Dan Tuhan terus ajarkan kami, biarlah apa yang kami tabur penuh dengan sukacita. Kami datang dengan hati yang bersukacita, dengan ucapan syukur, memberi dengan hati yang melimpah daripada kasih Kristus. Di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur dan kami siap memberi. Amin. Pujian syukurku ku naikkan bagi-Mu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku, hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu, ku berjalan tinggalkan masa lalu. Terbesar kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, bawa sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku, menari bagi-Mu. Yesus Kau sukacitaku, mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita akan mendengarkan beberapa penyampaian untuk sepekan.
Dan sebelum kita mendengarkan beberapa penyampaian tersebut, adakah di antara Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah bersama-sama kami di GB Rock Jayapura? Jika ada yang baru pertama kali hadir dengan kasih Kristus, bisa lambaikan tangannya? Oke, ada wajah-wajah baru sebenarnya, cuma tidak mengangkat tangan. Jadi kami mengucapkan selamat datang buat Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir bersama-sama kami di tempat ini. Dan jikalau belum ada tempat ibadah di kota Jayapura, kami terus mengundang Bapak Ibu buat kita bersama-sama beribadah di tempat ini. Baik, kita akan mendengarkan beberapa penyampaian, silakan. Ada 2 tempat ibadah Minggu GBI Rock Jayapura, di Rock Center Entrop, Jalan Bahtera Kelapa 2 Entrop, dan di Rock Center Sentani, di Jalan Raya Hawaii Sentani. Semua ibadah mulai jam 9 pagi. Di Rock Center Entrop dan Rock Center Sentani juga dilaksanakan ibadah anak Rocky, dimulai jam 9 pagi. Rock Generation akan mengadakan Christmas Celebration hari Sabtu 6 Desember 2025 di Rock Center Entrop jam 5 sore. Dalam rangka menutup kegiatan komunitas Kerajaan Allah di tahun 2025, kita akan mengadakan komsel gabungan untuk masing-masing wilayah. Untuk wilayah Sentani, komsel gabungan di Rock Center Sentani hari Rabu 26 November 2025 jam setengah 7 malam. Sedangkan untuk wilayah Jayapura, komsel gabungan di Rock Center Entrop hari Kamis 27 November 2025 jam setengah 7 malam. Masing-masing komsel diharapkan untuk membawa snack. Ikuti ibadah Natal Jemaat GBI Rock Jayapura Minggu 14 Desember 2025 jam 9 pagi di Rock Center Entrop dengan tema Wonderful Counselor. Bagi yang rindu menabur untuk acara Natal ini, bisa transfer ke rekening BCA di nomor 7955-030133 atas nama Frida Theodora dan menambahkan kode 14 di belakang nominal yang dikirimkan. Bukti transfer bisa dikirim ke Ibu Frida Theodora di nomor 0811 480 5380. Batas waktunya sampai dengan 12 Desember 2025. Sudahkah Anda berkomunitas? Mari bersama-sama tertanam dalam komunitas kerajaan. Informasi lengkap bisa didapatkan di booth Komsel dan bisa juga telepon atau WhatsApp di Hotline Rock Jayapura di nomor WhatsApp yang tertera. Memberikan persembahan selain melalui amplop yang disediakan, bisa juga dengan scan kris yang ada di layar atau di atas kotak persembahan dengan menggunakan semua aplikasi. Beberapa nomor rekening BCA juga sudah disediakan untuk mempermudah Anda memberikan persembahan. Media sosial Rock Jayapura bisa Anda akses untuk mendapatkan informasi lebih lengkap seputar kegiatan gereja. Selain itu, bisa juga melalui telepon atau WhatsApp ke nomor hotline Rock Jayapura yang tertera. Happy Sunday and God bless you. Baik Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, saya mungkin hanya menyampaikan sedikit aja tentang pengumuman kita hari ini, mengingatkan dan supaya kita benar-benar memahami dan melihat baik-baik, karena acara kita sepanjang bulan ini cukup banyak ya. Yang pertama, komsel gabungan tadi, jikalau Bapak Ibu yang daerah Sentani, komsel gabungan ya, dan komsel yang terakhir di tahun ini itu pada tanggal 26 November, hari Rabu dalam minggu ini. Jadi saudara jika berjemaat di Sentani atau di wilayah Sentani, saudara bisa bergabung. Itu bukan hanya orang komsel, tapi seluruh jemaat yang terlibat dalam gereja ya, GBI Rock Jayapura dan di Sentani. Saudara bisa hadir. Itu jam 6:30 malam bertempat di Rock Sentani ya, Jalan Hawaii. Kemudian hari Kamisnya komsel gabungan juga terakhir
di bulan ini, di tahun ini, di tempat ini. Jadi saudaraku, Bapak Ibu jemaat yang hadir hari ini, kami mengundang untuk kita komsel gabungan bersama-sama pada jam 6:30 malam di tempat ini. Itu hari Kamis, jadi Rabunya di Sentani, Kamisnya di wilayah Jayapura. Dan yang berikut adalah ibadah Natal Rock Generasi atau Rock Gen yang akan diadakan tanggal 6 Desember ya. Jadi Bapak Ibu yang punya anak-anak remaja, infokan buat mereka ya. Yang anak-anak muda supaya kita bersama-sama celebration di tanggal 6 Desember ya. Itu pukul 17.00 atau jam 5 sore di gunung ini ya, di tempat ini. Sekali lagi anak-anak Rogen ya yang muda, mari bergabung sama-sama kami di acara Natal bersama di tahun 2025. Dan yang berikutnya Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan oleh di tayangan tadi, Natal Jemaat ya GB Rock Jayapura dan Sentani akan diadakan tanggal 14 Desember ya. Bilang kiri kananmu, ingat tanggal 14 Desember kita pun Natal. Bilang kiri kanan dulu. Oke. Dan boleh ditampilkan Bapak tim multimedia yang tadi itu. Kalau Bapak Ibu mau menabur untuk acara atau kegiatan Natal bersama ya, bisa ditampilkan sudah? Oke. Nah, saudara bisa menabur di sana dan kita akan bersama-sama menikmati berkat Tuhan. Jadi itu tanggal 14 Desember jam 9 pagi. Jatuhnya di hari Minggu. Ya. Jadi Bapak Ibu, mari kita sama-sama bercelebration di sana. Natal Jemaat GB Rock Jayapura dan Sentani itu digabung, ya. Baik, yang berikutnya Bapak Ibu, sebentar ini ya, setelah ibadah hanya satu pintu untuk keluar. Hanya satu pintu untuk keluar. Hanya pintu utama. Karena Bapak Ibu kita pulang dengan menerima berkat daripada salah satu jemaat yang diberkati Tuhan dengan usia yang ditambahkan oleh Tuhan. Ya. Terima kasih buat Bapak Effendi dan keluarga yang memberkati jemaat di pagi hari ini, ya. Jadi saudara akan menikmati es krim, namanya es krim Haleluya. Dan yang paling terakhir, di belakang ada booth komsel. Bapak Ibu, sekali lagi jikalau belum berkomsel, mari tanya-tanyalah di booth komsel. Tinggal di mana? Nanti diarahkan untuk terlibat dalam komsel tersebut. Baik, itu saja yang dapat kami bisa sampaikan buat Bapak Ibu semua, jemaat dikasih Tuhan Yesus. Dan saya percaya bahwa apa yang kita dengar hari ini, mari kita terus berjaga-jaga. Bilang kiri kananmu, mari kita berjaga-jaga. Mari kita berjaga-jaga. Haleluya. Mari bagi diri saudara, bagi diri. Iya. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai
berkatnya, berkatnya melimpah tiada. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya, berkatnya melimpah, El Shaddai, berkatnya, berkatnya melimpah, El Shaddai, berkatnya, berkatnya melimpah, El Shaddai. Kami bersyukur karena sampai hari ini Tuhan memberikan kekuatan bagi kami, sehingga kami ada hari ini, dan kami bersyukur karena bukan kuat dan gagahnya kami, tapi semua karena kemurahan Tuhan kami bisa beribadah hari ini Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang kami dengar hari ini. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu bagi jemaat di tempat ini Tuhan. Kami semua, biarlah hidup kami terus berjaga-jaga dalam Engkau Tuhan. Karena tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Hari ini Tuhan kami akui banyak hal kekurangan kami, tapi satu hal yang kami percaya bahwa Tuhan terus menambahkan kasih karunia-Mu atas kami, sehingga hidup kami terus berubah dan menjadi seperti apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa, berkati gereja ini, berkati hamba-Mu gembala kami, semua staf yang ada, bahkan para pengerja dan juga jemaat-Mu Tuhan. Kami percaya kami semuanya sehat, kami semuanya kuat, kami semua dalam perlindungan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih, dan kami percaya bahwa sampai hari ini Tuhan yang senantiasa menyertai hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Yesus. Hari ini kami berdoa juga buat semua jemaat yang berulang tahun. Kami berdoa biarlah kasih karunia melimpah atas kehidupan mereka. Umur yang ditambahkan Tuhan, kami percaya ketika Tuhan menambahkan umur, ada kepercayaan Tuhan yang Tuhan berikan atas kehidupan mereka untuk melayani Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Kalau ada yang sakit hari ini Tuhan, kami perkatakan firman, oleh bilur-bilur Yesus segala penyakit sudah disembuhkan. Apapun pergumulan kami hari ini Tuhan, kami percaya bersama Yesus pasti ada jalan keluar. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kami punya Tuhan yang besar, Tuhan yang luar biasa. Bapa yang baik, kami pun perkatakan baik kota kami, dalam nama Yesus. Jayapura diberkati Tuhan. Terima kasih buat pemimpin yang terpilih. Kami percaya siapapun yang terpilih, semua dalam kasih anugerah Tuhan. Biarlah memimpin kota ini, memimpin daerah ini, memimpin provinsi ini dengan takut akan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau Jayapura diberkati Tuhan, Papua diberkati Tuhan, dari Sorong sampai Merauke penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dan kami berdoa buat Indonesia. Terima kasih buat bangsa yang ada saat ini Tuhan. Kami berdoa pemerintah dari pusat sampai daerah, semua dalam kasih karunia Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih. Kami bersyukur, dan ketika kami datang di tempat ini Tuhan berkati kami perjalanan kami. Dan kami pun akan pulang, kami percaya kami dalam berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Jemaat Tuhan, mari angkat tanganmu dan aminkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang,
Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan pada waktu keluar. Tuhan akan merintahkan berkat ke atasmu, di dalam lumbung-lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Bapa, kami terima berkat ini dalam satu nama, nama yang luar biasa, Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati bersama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Oke, saudara bisa keluar, mungkin saya arahkan. Yang keluar pertama di sebelah kiri saya, ya kursi sebelah kiri. Tidak usah berdempet-dempetan, ya keluar pelan-pelan saja.